Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du, innal Qur'anal Karim kalamullah al-munazzal fihil huda wan nur wa huwa sababul izzah fid dunya was sa'adah fil akhirah. Man tamassaka bihi naja wa man a'rada anhu syakiyun wa dhalla. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaybari wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Iya kan. Bapak, Ibu, khususnya takmir Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Ketokane kata sing mboten wonten. Oh, neng jopo, mbek ngopi. Mboten napa-napa. Nggih, sing penting ngaji. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cukup dingin ya. Cukup dingin ini para sik ketokane kademen. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahim, berzikir, bertaklim, belajar, yang mudah-mudahan rangkaian ibadah kita kepada Allah di pagi hari ini dapat mengurangi dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Dan ada pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, yang kemungkinan diawali dengan sholat tahiyatul masjid dan qobliyah. Maka Rasulullah menyampaikan khairum minad dunya wa ma fihi. Orang yang mengerjakan rangkaian ibadah itu dia mendapatkan pahala kebaikan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Saking gak diketokno. Nggih. Seumpama mari sembayang terus diketokno ngeten. Dikei hadiah sing luwih apik dari dunia seisinya. Kira-kira ya napa? Menis gak sembayang meneh. Wis cukup pisan. Sing digoleki menungso ni kan dunia. Nggih.
Yang kita cari ini adalah dunia, disaput dengan kepentingan akhirat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita luruskan kembali bahwa ibadah kula kalian panjenengan itu adalah untuk senes memenuhi kewajiban, Pak. Nek level jenengan yang usia sudah 40, 50 ke atas, apalagi yang 60 ke atas, levelnya itu sudah harus meningkat, bahwa kita beribadah seperti pada pagi hari ini bukan karena kewajiban, tapi karena apa, Pak? Karena rasa cinta kita kepada Allah yang telah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita semua. Karena hubbullah, karena cinta kita kepada Allah. Panjenengan cinta kepada istri, apapun yang disuruh istri pasti dilakoni. Masya nopo istilahnya kesel-kesel nek sing bojo istri yang minta, kita lakukan itu. Maka Allah yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan itu, kita bukan lagi kewajiban, tapi karena cinta kita kepada Allah, yang Allah telah memberikan, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, maka sudah selayaknya kalau kita ini juga mencintai Allah. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan, fungsi kita itu apa hidup ini? Adalah liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau kita ini sudah tahu fungsi kita hidup di dunia ini untuk beribadah, maka seperti kita punya HP. Fungsinya nopo? Fungsinya untuk komunikasi. Masih di dalamnya ada berbagai aplikasi, tapi ketika kita buka aplikasi, misalkan lagi mau belanja ibu-ibu, buka aplikasi, mari teko iki, ya kalau saya sebutkan nanti itu sponsor ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika tiba-tiba ada panggilan, pasti ditinggal itu, memenuhi panggilan. Begitu juga kita Bapak Ibu, kalau kita tahu fungsi bahwa hidup kita ini adalah untuk beribadah, mari Bapak Ibu sekalian kita maknai berbagai kegiatan yang kita lakukan, niatan kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Belanjani bojo, membelikan anak istri pakaian, bukan hanya sekedar untuk menutup aurat, tapi itu untuk beribadah kepada Allah. Kita lanjutkan kajian kita, masih sekitar bab Fadlul Quran, tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran ini kitab yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hampir semua bahasa itu Al-Quran diterjemahkan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Bahasa Indonesia, kathah. Terjemah Al-Quran itu luar biasa. Yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris, yang dipakai oleh orang-orang di mana, di Inggris, di Australia, ya. Bahasa Inggris terjemahnya. Ada juga orang Madura, saya Pak Nur, pernah baca Al-Quran terjemahan bahasa Madura? Gak tahu ketemu. Ada Pak. Bahasa Jawa wonten Al-Ibris niku, terjemahan bahasa Jawa. Jadi inilah salah satu kitab suci yang dijaga oleh Allah sejak diturunkan ila yaumil qiyamah kelak. Ya. Dan itu Bapak Ibu sekalian
kita pagi hari ini ya kita mempelajari tentang fadilah Al-Qur'an. Apa tujuannya, Pak? Supaya kita ini lebih akrab lagi kepada Al-Qur'an. Kita kenal nopo Al-Qur'an itu? Kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Semua tahu nggih, itu mukjizat. Tapi detailnya apa, keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya kadang-kala kita terlewatkan. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an itu tidak begitu tidak begitu terpaut hati kita. Karena apa? Yes, pokoknya maca Quran. Mudah-mudahan penataan yang rapi di rak itu karena memang rajinnya panjenengan noto, bukan karena gak tahu diwaca. Ketokane sing ndukur niku nggih pancet ngeten niku. Tapi mungkin Pak Nur rajin noto nggih sehingga nggih tatanane apik. Maka kan ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak kenal betul terhadap kandungan dan isi Al-Qur'an secara detail yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para ulama, kadangkala kita kurang akrab dengan Al-Qur'an. Karena panjenengan tahu HP ini banyak manfaatnya, maka akrab panjenengan kali kula dengan HP ini. Nandi disai. Ya, termasuk saya ngomong. Budal nyambut gawe wis teko embong. Balik. Itu karena apa? Kita tahu fungsi HP itu penting. Lo Al-Qur'an yang begitu pentingnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti yang saya baca tadi, hudal linnas, petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Banyak hal di sana mungkin sekilas-sekilas kita mengenal, tapi belum begitu mendalam kita terhadap apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu sekalian, monggolah ya kita yang sudah usia-usia pensiun golek opo. Buka HP begitu tekunnya kita bisa berlama-lama. Kenapa buka Al-Qur'an kita tidak bisa sedekat kita dengan HP? Saya mengulang kembali ya mimpi yang dilakukan yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ra'aitu Rabbul Izzah fi manami. Ya, saya melihat di waktu tidur saya, berarti mimpi nggih. Takon Imam Ahmad bin Hanbal, ya Rabbi bima yataqarrabu ilaikal mutaqarribun. Ya Allah, bagaimana caranya supaya orang-orang yang mau mendekat itu dengan apa ya Allah? Qala Allah Ta'ala bikalami moco ucapan saya. Di mana? Ya Al-Qur'an. Takon meneh Imam Ahmad bin Hanbal, bifahmin au bi ghairi fahmin. Untuk mendekat itu apakah harus paham? Nah, kalau enggak paham bagaimana? Untuk mendekat denganmu ya Allah, saya harus paham dulu atau boleh enggak paham? Gusti Allah ngendikan bifahmin wa bi ghairi fahmin. Paham gak paham, nek awakmu maca Quran itu adalah berusaha untuk mendekat kepada Allah. Nggih. Tambihat ahaduha.
Inna tilawatal Qur'an afdalu min sa'iri anwa'iz zikril am. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu membaca Al-Qur'an itu afdalu, lebih utama, min sa'iri anwa'iz zikril am, dibandingkan dengan sebagian zikir-zikir yang panjenengan baca. Itu sampaikan demikian. Jadi zikir yang utama itu ya zikir dengan Al-Qur'an. Ingat zikir kan ingat dumatan Gusti Allah. Ingat kepada Allah itu yang terbaik. Itu ya dengan Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian, bayangkan bahwa itu adalah Allah berkata kepada kita. Misal kita menyatakan membaca Qul huwallahu ahad. Bayangkan bahwa Allah itu berkata kepada itu, Allah bukan membayangkan, Pak. Ini Allah berkata kepada kita yang membaca. Misalnya panjenengan oleh surat. Surat panggilan dapat nopo? Dapat bonus misalkan. Untuk siapa? Untuk panjenengan. Pasti panjenengan moco. Seneng moco. Nah ini Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, itu untuk kita. Hudal linnas, petunjuk untuk kita manusia. Maka ketika Allah menyampaikan kita baca Qul huwallahu ahad, katakan Johari, aku iku Allahu ahad, siji, satu, esa. Allah masih, kadang-kadang orang masih tanya, ya oposisi siji, apa satu dalam tiga, tiga dalam satu, nah, seperti yang lain. Allahus Somad, saya adalah tempat satu-satunya bergantung. Jadi Allah menyampaikan, Johari, aku ini tempat kamu hidup, satu-satunya kamu harus melakukan itu. Gak oleh bergantung kepada selain Allah. Ini kita tauhid. Ya. Nah kita itu kadang-kadang kan bergantung kepada istri, nek gak ono istri bingung setengah mati. Kalau bojo, aduh gak enak rek ditinggal bojo nang desa, gak ono sing gawe nang kopi, gak ono sing ngumbah-ngumbah. Pak, tiap hari istri itu kan bersama kita. Baru terasa nek gak ono. Nek ono, ya seneni ya. Tapi nek gak ono, butuh itu Pak. Nggih Bu. Coba ditinggal ibu-ibu pulang ke kampung misalkan seminggu saja. Wah, balik-balik jenengan di WA kali Bapak. Kapan Bu ndang balik Bu? Aku gak ono sing gaekno kopi. Lho padahal gawe kopi niku piro abote. Itu karena apa? Wes kadung bergantung kita kepada istri. Maka latihan hidup kita adalah bagaimana kita menggantungkan hidup kita ini kepada Allah. Karena kita boleh berkehendak, tapi kalau Allah tidak mentakdirkan, maka itu tidak akan terjadi. Ikhtiar manusia seperti kemarin yang saya bacakan di khutbah. Ikhtiar manusia sekuat apapun tidak akan mampu menembus dinding-dinding takdir Allah.
Jadi, tapi wajib ikhtiar panjenengan, gak oleh wis ngene ae engko Gusti Allah nek nakdirno kan aku oleh duit. Oh, ndak bisa. Di dalam Islam bukan fatalisme, tapi kita wajib usaha, baru setelah selesai usaha kita pasrahkan kepada Allah, tawakal ala Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya kita juga ngaji niki ditingkatkan bukan hanya di level fikih, tapi sudah di level tasawuf. Kita lakukan ibadah bukan hanya semata-mata memenuhi kewajiban, tapi sudah dorongan kecintaan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lam yukhassa biwaqtin aw muhillin. Yang tidak baca Al-Quran itu istimewanya tidak ditentukan kapan waktunya, di mana tempatnya. Waktu kapan mawon panjenengan niku maca Quran, berzikir dengan Al-Quran, nggih, kados ten doa-doa maksurat niku kan itu kumpulan ayat-ayat Al-Quran. Di mana saja panjenengan, waktunya pagi yo api, tangi turu maca Quran nggih sae. Wong wis gak nyambut gawe, mari salat duha maca Quran nggih sae. Arep dhuwur mbek ngenteni adzan maca Quran nggih bagus. Begitu. Tidak ditentukan waktunya. Nek salat panjenengan ditentukan waktunya. Wayahe dhuwur aja salat asar. Nggih. Nek maca Quran panjenengan tidak ditentukan kapanpun bisa, dan panjenengan akan mendapatkan keistimewaan yang dijanjikan oleh Al-Quran. Au muhillin, tempat gak ditentukan. Maca Quran kudu nang masjid, mboten. Boleh di rumah, boleh di mana saja kecuali di kamar mandi. Saking sregepe maca Quran nggih, mek ngeden-ngeden dadakno maca Quran, mboten angsal wae. Jaga itu ya, haram itu hukumnya ya. Tapi kalau baca dalam hati, angsal, enggak diucapkan. Jadi merasakan nikmatnya keluarnya kotoran itu, penyakit itu, kita sambil ya Allah, ojo sampai diucapno. Boleh dalam hati supaya kita tetap nyambung terus, tapi rada angel. Bahkan sing akeh nang WC niku nggawa HP. Nggih. Kula nate wis kebelet dadakno kok suwe. Dadakno ini tenan ten WC umum. Di pom bensin saya itu. Ngempet teko tol mriko dadakno teko suwi ngenteni. Dadakno metu niku mbek nyekel HP, mbek jek durung mari rupane ndeloki HP ini. Ya Allah, itulah. Itu Pak kalau tandanya orang cinta. Lah bagaimana kecintaan kita kepada Al-Quran? Sejauh mana waktu yang ada yang kita miliki dipergunakan untuk mendekat dengan Al-Quran. Wahya nadrun. Nah, sing apik sing sae, Pak. Maca Quran niku walaupun panjenengan apal, ya napa niku Yasin kan hampir nek imame maca jenengan iso ngetutno. Itu lebih baik panjenengan mbek buka HP atau Al-Quran baca, Pak. Ada pahala tersendiri. Kan enak maca mbek oleh pahala deloke.
Lebih-lebih lagi ada dalam sebuah hadis disampaikan ketika mata kita pergunakan membaca Al-Quran, ada getaran-getaran kekuatan yang akan membuat mata kita sehat. Nah, nek sering arang-arang maca Quran makanya cepat belereng. Cepat belereng. Makanya perbanyak membaca Al-Quran. Disitulah Bapak Ibu sekalian, Allah akan menjadikan Al-Quran itu syifa'ul linnas, sebagai obat bagi manusia. Oke? Masih apal? Tahlil masih apal? Nek wonten majmu, wonten aplikasi, baca apa? Wa fis sholati, di waktu sholat maca Quran, di waktu sholat sae. Wa bil laili, dan di waktu malam, bagus Pak. Wa nisfihil akhir, dan separuh malam terakhir. Wa bainal isya'aini, maca Quran sing sae niku nggih juga antara maghrib dan isya. Sing biasane kula kalian panjenengan ngenteni maghrib be isya, ya napa biasane? Maca Quran nggih, maca Quran. Tapi ya kadang-kadang ngobrol. Mboten napa-napa, Pak. Pokoke sing diomongno sing apik. Mari maghrib gunem tonggone, nah niku mboten sae, lebih baik dipergunakan untuk baca Quran. Wa ba'da subhi, setelah sholat subuh baca Pak sae. Wa fi afdalil waktu wa fi afdalal awqat afdal. Jadi semuanya itu serba utama. Kapanpun panjenengan maca Quran, ganjarane niku sama, likulli harfin asru hasanatin, setiap huruf mendapatkan nopo? Mendapatkan pahala 10 kebaikan. Yusannu tartiliha hatta lil a'jami alladzi la yafham. Disunnahkan membaca Al-Quran itu secara tartil, walaupun kita tidak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi disunnahkan Pak. Masih panjenengan gak ngerti artinya, disunnahkan untuk itu. Wa huwa al-intiqal min harfin ila harfin akhar yata'amanu bila waqfatin. Jadi perpindahan dari huruf ke huruf itu secara tartil. Jangan sampai kita membaca Al-Quran saking cepete ada satu huruf yang terlewatkan. Oh, kadung cepet nih. Wah, kadang-kadang niku. Nah, nek terawih sing 5 menit mari niku. Niku mesti ana hurufe sing ilang niku. Ini ndak boleh. Jadi walaupun panjenengan gak paham, walaupun mocone panjenengan niku napa gradol-gradol, tetep nggih wis gak pati lancar mocoe cepet. Wah, kesalahe niku nggih. Wa harfun tartil afdalu min harfin ghairi. Qala Ibnu Abbas li anna Iqra suratu artalaha ahabbu. Sesungguhnya bagiku membaca surat Al-Quran secara tartil itu lebih aku senangi. Niki Ibnu Abbas apal Quran. Dia apal Quran niki Pak, tapi beliau menyampaikan
ahabbu, saya lebih senang walaupun saya bisa baca cepat. Saya lebih senang kalau dibaca secara tartil. Nek hataman ya nopo? Cepet. Terus gak kena dinikmati. Amin. Pesen yang ngundang para hafid ya. Apa bapak-bapak saja? Bapak-bapak saja sudahlah Pak, yang tartil. Makanya kalau hataman, saya di tempat saya pakai hataman, ngundang para hafidah, ibu-ibu. Mulai awal saya minta kepada koordinatornya, kepada punyai-punyai, saya minta tolong Mas yo konco-konco isok moco per jam 100 km, tapi ojo cepet-cepet. Biar apa? Orang yang kampung yang ada di rumah itu bisa menikmati. Orang-orang kan cuwepet nih. Saking wis kebiasaan maca nggih. Kados panjenengan nek wis biasa sembayang, mangkane cepet-cepetan nek ijen. Nah. Cuwepet. Nah, niki Bapak Ibu sekalian supaya dibaca secara tartil. Wa yambaghi ayyakuna sa'nal qari, dan seyogyanya kondisi orang yang baca Al-Qur'an itu al-khusu'u, khusu'. Nggih. Khusu' niku artine fokus. Wa tadabburi, dan angen-angen. Nah, berarti upayakan wonten terjemah Al-Qur'an. Dadi mbek maca niku mbek baca satu ayat terus baca terjemahnya. Jadi ya kita bagaimana kita mau khusyuk nggih kalau kita nggak tahu artinya. Maka disinilah penting adanya nopo? Adanya Quran terjemah. Wal khudu, dan rendah hati. Idhuwal maksud wal matlub wa bihi tantasirul qulub. Baca Al-Qur'an secara khusyuk, angen-angen sak maknane, dan dengan sikap yang rendah hati, itu akan membuat hati kita bercahaya. Terang, Pak. Hati kita terang itu artinya apa? Mudah melihat sesuatu. Kalau hati kita kotor, delok sesuatu ini kadang-kadang merasakan sesuatu nggak peka. Tapi ketika hati kita bersinar terang karena banyaknya kita membaca Al-Qur'an, ketok. Oh iki oleh, oh iki gak oleh. Ya. Misalkan ibu-ibu sering maca Quran seperti itu, hatinya akan terang. Suatu saat suami pulang nyampaikan, Bu, saya tadi di kantor dikasih amplop. Teko sapa? Ya teko kolega. Apa tujuannya? Ya gak aru aku dikai amplop. Sementara panjenengan punya posisi kedudukan di kantor itu. Pasti orang ngasih ada maksud. Tidak ada makan siang yang gratis, Pak. Ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Orang-orang yang kampanye yang mendukung Pak Prabowo sekarang enggak gratis itu. Ada yang ditaruh di menteri, wakil menteri, pokoknya digolek-golek nonggon. Ada itu satu wartawan senior itu menjadi wakil ketua MBG. Wow, dulu kritis sekali. Saiki ya manut ae. Nah, terus sama ibu, ibu sering maca Quran, secara khusyuk dan seterusnya.
takon, teko sapa Pak? Ya teko kolega. Apa maksudnya? Ya ben dikei proyek paling ya ngono iku. Balekno Pak. Balekno. Daripada saya makan barang haram, itu kan sogokan itu berarti ya. Ar-rasi wal murtasi, orang yang nyogok dan disogok itu finnar, di dalam neraka. Artinya jelas menerima seperti itu jelas. Karena apa? Karena seringnya membaca Al-Qur'an secara baik. Situ bapak itu kok nggo amplop, bojone kurang maca Qur'an. Iki Bu amplop. Teko ndi? Teko kolega. Waduh Pak, ketepaan Pak. Wayahe bayar cicilan. Iki arek-arek yang kudu bayar SPP ngene-ngene. Wis Pak gini Pak. Durung dikekno niku wis disaut pisan. Itulah perbedaan, Pak. Ya, perbedaan mensikapi terhadap suatu peristiwa ketika kita itu sering membaca Al-Qur'an yang bicarakan hati. Sebelum tangan ini bergerak, yang bergerak ini adalah hati. Sekapopo Pak, kalau wong ngeruh, saiki ae ditampa meneh gak usah. Wis kenaan saiki meneh ana meneh ya ditampani meneh. Nah itu. Mumpung. Qala Anas bin Ibnu Malik, rubbata lil Qur'an wal Qur'anu yal'anahu. Nauzubillahi min dzalik. Pembantu Rasulullah 15 tahun ikut Rasulullah berkata, rubbata lil Qur'an, wake wong sing maca Qur'an. Ya, banyak orang yang baca Qur'an. Wal Qur'anu yal'anuhu, Qur'an melaknat dia. Nauzubillahi min dzalik. Jadi tidak semua orang baca Al-Qur'an terus oleh pahala. Di sini Anas bin Malik menyampaikan, banyak orang yang baca Al-Qur'an, Al-Qur'an melaknatnya. Karena nopo? Al-Qur'an cuma diwaca gak diamalno. Utawa macae coba cepetan ngeten niku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Qala fil majmu' faidah al-istighal bihifdzi ma zada 'ala al-Fatihah afdalu min salati tatawwu. Sibuk menghafalkan atau nambah hafalan setelah hafal surat Al-Fatihah itu afdal, lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Jadi nek panjenengan wis apal Fatihah nggih mesti apal kabeh nggih. Terus ngapalno qul a'udzu binnas, ngapalno qul a'udzu bil falaq, ngapalno qul wallahu ahad sampai juz amma niku apal. Itu lebih afdal dibandingkan panjenengan sholat sunnah. Jadi nek pun apal 5 ayat, 5 surat misalnya trikul nggih. Trikul, kul a'udzu binnas, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bil. Niku panjenengan tambahi, Pak. Tambahi tabat yada, nggih. Ditambahi tabat yada. Tabat yada wis apal, tambahi meneh. Idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah pun apal. Kul ya ayyuhal kafirun. Napa tujuane? Itu menambah pahala kita di hadapan Allah, sekaligus nek ngimami gak balak-balik kalkul-kalkul ae nggih. Dititeni mbek jamaah. Nah, delok mari kul ya ayyuhal kafirun mesti kul wallahu ahad. Nggih. Maghrib mau ngimami kul, iki meneh isya kul meneh, subuh meneh kul meneh. Nah.
Jadi terutama kita yang mengimami, Bapak Ibu sekalian, tambahilah hafalan kita. Yeah. Wa afta ba'dal mutaakhirin, memberikan fatwa sebagian ulama mutaakhirin bi annal istighal bihifdihi, sibuk dengan menghafalkan Al-Qur'an, afdalu min istighali bi fardil kifayah, lebih utama dibandingkan mengerjakan hal-hal yang bersifat fardu kifayah. Min sairil ulum duna fardil ain. Jadi misalnya belajar matematika, belajar biologi, belajar fikih, niku kan sebagian hukumnya adalah fardu kifayah. Itu lebih utama kita pergunakan dengan menghafal. Wasaniha anna nisyana ayatin au harfin minhu, sesungguhnya lupa satu ayat atau satu huruf walau bil istighal bima huwa ahammu anhu kata'allamul ilmu al-aini kabirah. Di Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah hafal, upayakan kita murojaah, Pak. Jangan sampai hilang hafalan itu. Ya, jangan sampai hilang. Itulah Bapak Ibu sekalian, dan membaca Al-Qur'an itu ya di dalam penjelasan berikutnya bahwa Al-Qur'an itu punya keistimewaan. Tiap huruf, tiap surat yang ada di dalam Al-Qur'an mempunyai keistimewaan yang berbeda. Ya. Makanya kadang-kadang saking istimewane gak istimewanya yang lain, sing diwaca Yasin. Saking erune istimewae maca Yasin, tapi nggak tahu bahwa ada keistimewaannya surat Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Kahfi. Nah, ini perlu Bapak Ibu sekalian kita tahu apa keistimewaan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Salah satu mawon Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, awal juz 29. Apa Bapak Ibu keistimewaan? Itulah yang akan melindungi kita dari siksa kubur. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan membaca surat Al-Mulk sebelum beliau tidur. Jadi mau tidur itu yang dibaca. Pak apal. Baca sama mendengarkan sama. Jangan setel murotal. Rungokno sesuai kan apal. Pendino. Setahun iso apal panjenengan koyok maca Yasin. Bareng-bareng apal, bareng ijen. Gak karu-karuan mencolot nanti-nanti. Nah, karena kita gak khusus menghafalkan bacaan itu. Kalaupun ditinggal ibu-ibu untuk mriko, Pak. Wis mari Ustaz, salah adem. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan bulan depan insya Allah kita akan mempelajari tentang keistimewaan ayat surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nek rupa iki istimewane ngene akan sehingga kita iya ya. Siksa kubur itu luar biasa. Maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur itu adalah
mengistiqomahkan membaca surat Al-Mulk. Karena tahu seperti itu, panjenengan maca terus. Karena tahu keistimewaan membaca surat Waqiah, maka panjenengan sering maca surat Waqiah, terutama waktu gak iso nyaur utang. Oh iki ya. Kenapa? Karena tahu keistimewaan. Berhubung kita ini paling banyak tahunya keistimewaannya Yasin, bolak-balik Yasin tok sing diwaca. Malam Jumat Yasin nggih. Nggih sae mboten napa-napa. Sampai Quran iku Yasin suwek kabeh. Saking sering dibukai. Pun mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita didekatkan oleh Allah dengan Al-Qur'an. Hati kita dirindukan untuk selalu membaca Al-Qur'an. Dekat dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan di saat kita dekat dengan Al-Qur'an, saat itulah kita dipanggil oleh Allah. Di pangkuan kita ada Al-Qur'an yang kita baca, seperti wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau penghafal Al-Qur'an, cinta kepada Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Wafatnya saat beliau membaca Al-Qur'an dibunuh oleh seorang budak Yahudi. Ya kita nggak pingin maca Quran tepak maca terus dipateni ngeten mboten. Tapi kita ingin bahwa saat kita sedang membaca Al-Qur'an, saat itulah malaikat menjemput nyawa kita dengan penuh kemuliaan. Mungkin nggih Bapak Ibu sekalian. Nah, nek sering mau nyekel HP, bareng ngono mati ini tepak nyekel HP. Adik sing dibuka sing gak karu-karuan, naudzubillahi min dzalik. Jare sing urip, ya Allah rek, bapak iki mati mau buka iki tibake. Buka blonjoan, Pak. Nggih. Bapak rupanya teh blonjo iki mau. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kula kalian panjenengan diparingi sehat, Pak nggih. Sehat itu mahal. Mari kita jaga kesehatan kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Jaga kesehatan kita dengan banyak-banyak jamu. Jaga mulut. Nggih. Ojo sembarangan. Nek wis maem cukup lereng, nggih. Ojo sembarangan isuk bebek, sore kikil menini besok melaku. Niki termasuk yang kurang jaga mulut. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuq wal isyan waj'alna minar rasidin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahtim lana bil khair, Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika anta astaghfir. Oh iya, monggo. Ini kan sudah mendekati Ramadan. Ya. Ini kita sebaiknya apa ikut hisab atau ruqyah? Karena pemikiran saya sekarang ini dengan kecanggihan itu jauh hari sudah bahkan 100 tahun kemudian mengenai Hanabilah kita sudah tahu sehingga saya pikirnya itu lebih saya ini condongnya walaupun saya bukan Muhammadiyah
contohnya keyakinan. Hisab. Begitu pula waktu sholat itu kan waktunya sholat itu kan kita gunakan hisab. Ya. Sehingga saya mau bertanya ke Ustaz, karena ada juga yang begitu, pokoknya kita ikut pemerintah, padahal kan keyakinan kita itu sekarang kan sudah canggih. Ya. Kenapa kita harus nurutin yang istilahnya yang kuno lah? Ya, terima kasih Pak Hairul. Menjadi apa itu kebiasaan kita tiap tahun ya. Kadang-kadang sholat itu loh kita nggak bingung, Pak. Iki ru'yah sih delok srengenge sih. Enggak, kita sudah langsung lihat jadwal. Oh, jam 12 lebih 5 menit misalkan masuk. Kan gitu. Terus bagaimana tentang ru'yah dan hisab? Saya serahkan kepada panjenengan masing-masing. Karena setiap panjenengan punya dasar dan keyakinan di dalam mengikuti madhab ru'yah dan madhab hisab. Yang yakin dengan hisab monggo, Pak. Yang panjenengan mengamalkan sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu setelah melihat. Loh, saiki kan melihat dengan teknologi kan itu melihat. Monggo silakan, Pak. Kalau kita berdebat tentang ini enggak mari-mari. Sing penting ayo sing hisab. Jadi ojo yang hisab bukan hisab rokok, Pak. Hisab sing dihitung itu jelas. Misalnya teman-teman Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa awal Ramadan tanggal sekian. Wis fix. Gak ada yang bingung, wis betul-betul nyiapkan. Yang ru'yah nunggu tim ru'yatul hilal, nunggu. Terkait dengan iku apa metodenya sekarang ini berkembang, monggo. Itu perkembangan teknologi. Ya, dan juga tergantung kepada kita masing-masing. Enek sing aku hisab. Biasanya konco-konco Muhammadiyah, PKS itu pakai hisab. Tapi sebagian teman-teman PKS juga ada yang ru'yah, nunggu tampak enggak. Karena hadisnya memang sumu li ru'yatihi. Puasalah kamu nek wis delok. Delok nopo hilal. Nah, karena kita enggak bisa melihat sendiri, diwakili oleh tim ru'yah hilal yang ada di seluruh Indonesia. Apa keputusannya? Itu yang kita ikuti. Pemerintah memfasilitasi itu. Jadi kita bukan melok pemerintah, tapi ikut ru'yah. Nah, teman-teman Muhammadiyah, majelis tarjihnya sudah bisa menghitung dan menggunakan itu sebagai fatwa yang diikuti. Tidak apa-apa. Ya, monggo. Itu Pak Hairul, mudah-mudahan antara ru'yah dan hilal selalu bersama-sama sehingga kita gak ribut-ribut. Meni poso tangga, meni riyo tangga. Ya, mudah-mudahan demikian. Kalau perbedaan itu di dalam Islam merupakan rahmat. Asalkan kita bisa mensikapi secara bijaksana. Demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Okay. Okay. Sudah jelas bagaimana kita harus melangkah. Jadi untuk masjid ini sudah jelas mengikuti nanti yang pemerintah. Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan hati kita tidak dipecahkan karena perbedaan pendapat, tapi justru kita menjadi bahwa perbedaan itu menjadi berkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.